Ini kadang-kadang cuma beda 2 huruf suka jadi debat gitu. Antara saya pribadi baru tahu banget. Baru dengar malah. hanya terkait tawasul yang gak boleh Ustaz. Nah, sehingga benar. ya mungkin ini ya banyak diperdebatkan tuh gitu. Kum ya Abbas. Nah ini yang dipermasalahkan. Nggak pernah ada yang berbeda dengan dirinya. Wah kayak mau kelahi aja gitu kalau ada yang beda ya Allah. Bukan wali itu bukan yang kebal ditembak, kebal di yang tawasul nggak? Ya tawasul yang sepakati itu tadi yang disari. Ngobras, ngobrol bareng Ustaz. Kur, rapikan, amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Balik lagi di podcast Ngobras, ngobrol bareng Ustadz. Alhamdulillah kita sudah berkumpul lagi ya. Apa Puji sehat ya? Alhamdulillah. Kita saat ini mau bahas tentang apa nih kira-kira ya? Kali ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang cukup banyak diperbincangkan. Betul. Atau diperdebatkan mungkin ya, benar. Yaitu tentang tawasul akhirnya. Nah, ini kadang-kadang cuma beda 2 huruf suka jadi debat gitu. Antara tawasul dan tawasulan gitu. Nah, benar. Ini walaupun ada tambahannya tapi bisa jadi berubah ya. Iya, berubah betul. Sudut pandang, berubah perdebatan atau gimana gitu ya. Nah, kali ini kita akan ngobrol langsung bareng Ustadz. Kita sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Ustadz. Ini tadi kita udah menyinggung di awal, kita mau bahas tentang tawasul. Mungkin banyak juga mungkinnya di kalangan masyarakat tawasul itu apa gitu ya. Mungkin kita bahas satu persatu Ustadz, mulai dari definisinya, terus kemudian yang disyariatkannya itu seperti apa, hukumnya atau contoh-contohnya di zaman dulu atau para sahabat dan sebagainya kita akan bahas. Sebelum ke situ Ustadz, izin seperti biasa kita sudah mengukur pandangan masyarakat tentang apa itu tawasul, terus apa yang mereka ketahui juga tentang. Jadi penasaran nih gimana masyarakat. Nah, izin Ustadz, bangga. Tawasul, kayaknya pernah dengar. Aduh, kalau nggak salah yang kayak apa namanya, sholat Nabi ya. Kalau mendalam sebenarnya nggak begitu paham bagaimana. Menurut saya pribadi, yang diketahui sama saya itu tawasul itu lebih kayak ke kita misal punya hajat atau doa. Nah itu biasanya tuh kita kayak merantarain ke orang itu, biasanya kayak ke ustadz atau ulama-ulama yang memang tokoh agama sekitar, ataupun kayak misal kayak Habib yang kayak gitu. Kalau lagi ada acara kita juga bisa entah request doa. Kalau saya pribadi baru tahu banget. Baru dengar malah. Baru dengar. Belum bisa ngomong itu bisa atau enggak sih sebenarnya kalau pribadi. Karena tadi yang tawasul itu niatnya begitu, kayaknya kalau misalnya ini mungkin boleh, cuman belum 100% bilang itu boleh gitu, karena belum ada dasar ilmu yang jelas buat saya pribadi. Boleh sih menurut saya mah ya, karena bisa dibilang kita minta doa ke sama orang yang kelebihan kayak gitu. Jadi bisa dibilang ya chance terkabulnya bisa jadi lebih gede gitu. Pernah dengar sih kalau nggak salah nggak boleh, karena dia di situ emang sih situ ada nyebutin Nabi Muhammad, cuman di situ tuh kayak kata-katanya tuh terlalu menginiin Nabi Muhammad, jadinya kan kalau ini lebih ke Allah gitu. Paling kita perlu niat yang lebih gitu, maksudnya setuju Bang. Kita kan pengen sesuatu yang emang kita pingin nih, tapi kita harus punya juga usaha dibarengi dengan doa juga. Nah itu yang menjadi tonggak utama lah ibaratnya, kita biar doa kita tuh didengar gitu, biar tercapai gitu keinginan kita kayak gitu sih. Kalau mau cepet dikabulin, salah satunya sih berdoa pas hujan turun lagi gitu kan, sama diantara azan sama iqomah kalau nggak salah kalau emang bener-bener pengen cepet-cepet dikabulin gitu. Yang pertama itu kita khusyuk, terus yang kedua tuh emang introspeksi diri dulu aja, kita sodako atau apa yang kayak gitu. Tapi bukan berarti niat itu gitu, tapi ada sesuatu yang kita upgrade untuk diri kita, kesiapan ke depan dengan doa kita itu gitu. Ya sama, kurang lebih yang pertama dari keseriusannya, dan kalau misalnya kita minta doa itu untuk apa gitu. Kalau bisa sih dijabarin gitu. Jadi mungkin Allah bakal lebih tahu untuk itu manfaatnya.
itu bisa dibilang kayak kalau di perusahaan tuh ya tangan kanan ibaratnya ya, tangan kanannya dari Nabi gitu, penerusnya Nabi. Lengkap juga ya. Nah, Ada gitu yang kan. jawab nggak tahu, ada yang jawab boleh, ada yang jawab nggak boleh. Ada yang jawab sepengetahuan saya. Iya. Nah, biar nggak cuma sekedar sepengetahuan saya. Nah, kita tanyakan ke Ustadz. Bahas di sini, kita luruskan dan rapihkan dari pandangan syariat ya Islam. Gimana Ustadz? Enggak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Berkaitan dengan tawasul. Tawasul itu maknanya adalah meminta kepada Allah SWT atau taqarrub kepada Allah dengan mengajukan sesuatu yang Allah cintai. Atau meminta kepada Allah SWT dengan menyebutkan atau dengan mengajukan apa-apa yang Allah cintai. Iya. Dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut amal kita, dengan dan yang lainnya. Tawasul ini disyariatkan di dalam Islam. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wasilah tawasul. Bertakwalah kepada Allah dan carilah, lakukanlah, maksimalkanlah taqarrub kepada Allah. Tawasul itu bagian dari taqarrub. Taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tawasul ini gambaran mudahnya itu. Jadi gini, tawasul itu kalau di Al-Qur'an tadi taqarrub maknanya. Tapi makna tawasul juga adalah tadi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tawasul bidu'a atau tawasul dengan doa. Atau doa kita di dalamnya dengan dibarengi dengan tawasul. Nah, sekarang misalnya antum ada perlu sama siapa ya, sama wali kota baru misalnya di Kota Bandung, misalnya Om Farhan ya. Pak, tolong dong misalnya apa namanya? Ini di tempat kami banyak orang-orang panti jompo. Banyak orang maksudnya banyak orang miskin atau banyak orang sepuh yang nggak dirawat oleh anaknya. Tolong dong bantuin. Terus ini keluarin dong dananya. Nah, mungkin nggak akan ngeluarin. Nah, tapi kalau kita bilang misalnya Om Farhan wali kota yang luar biasa, soleh, semoga Allah berkahi, semoga dilindungi, semoga menjadi pemimpin yang dicintai sama Allah, bantu dong. Nah, setelah muji-muji kemudian bantu dong, nah langsung kayaknya tanda tangan. Pujian-pujian ini nih bagian dari tawasul. Atau misalnya kita menjelaskan, ya Pak Wali Kota, saya ini ya sudah melakukan ini dan itu, tolong saya dong gitu. Nah ini tawasul. Bagian, jadi tawasul itu gambaran kecil, tapi walillahil matsalul a'la. Allah tuh permisalannya nggak bisa dibandingkan dengan makhluk. Jadi pokoknya tawasul itu seperti itu. Dan tawasul makna secara umum di dalam surat Al-Maidah tadi namanya taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kok kita membutuhkan kalau dalam berdoa sambil bertawasul? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan contohnya atau menyuruh kita ya, karena kita ingin berdoa dan menyampaikan apa-apa yang Allah sukai, yang Allah cintai, gitu. Jadi, nah itu namanya tawasul. Misalnya tawasul dengan nama Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Berdoalah dengan namanya. Ya Rahman, Ya Rahim, rahmati saya ya Allah. Sayangi saya. Ini dengan menyebut nama-nama Allah, gitu. Ya, Ustaz. Berarti itu definisi atau gambaran ringkas lah tentang tawasul. Secara singkat, tawasul itu ada dalilnya dan boleh, Ustaz ya. Disyariatkan. Nah, cuman mungkin pertanyaan lanjutannya, bolehnya itu mungkin ada apa? Klasifikasinya. Iya, caranya atau seperti apa? Tadi kan salah satunya boleh dengan Asmaul Husna gitu ya, menyebut nama-nama doa atau ada amalan tuh. Mungkin ada hal lainnya lagi, Ustaz. Jadi kalau tawasul secara umum di Al-Quran tadi artinya taqarrub. Jadi melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan, tawasul secara umum ya di surat tadi. Wabtagu ilaihil wasilah. Jadi lakukan apapun kebaikan untuk taqarrub kepada Allah.
Saya saum, saya baca Quran, saya apa untuk taqarrub kepada Allah. Ini tawasul dengan amal-amal kita. Dengan amal gitu. ya. Nah, adapun berdoa yang di dalamnya kita sambil bertawasul, ya, jadi doa yang dibarengi dengan tawasul. Nah, ini di dalam syariat dibolehkan. Yang pertama yaitu adalah apabila dengan nama Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Rahman, ya Rahim, menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dengan sifat Allah. Ya, misalnya ya Qawi, yang maha kuat, tolong aku gitu. Misalnya ya Razzaq, urzukni. Nah, jadi dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan nama, dengan sifat, ya. Atau yang ketiga dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita di dalam tasyahud, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, ampuni, rahmati, muliakan Nabi Muhammad sebagaimana engkau bersalawat kepada Nabi Ibrahim, sebagaimana engkau ya Rabb kepada Nabi Ibrahim. Ini perbuatan Allah. Sholaita itu perbuatan Allah. Nah, ini bisa digabungkan jadi satu poin gitu. Jadi berarti tawasul dengan nama atau dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua yaitu adalah tawasul dengan amal. Ya, dengan amal kita. Nah, ini dibolehkan sebagaimana di surat Ali Imran tentang ulul albab. Rabbana innana amanna faghfir lana. Ya Allah, kami beriman. Ya. Sami'na munadiya yunadi lil imani fa amanna. Kami sudah mendengar ada yang memanggil untuk iman, yaitu Nabi Muhammad. Fa amanna, kami beriman. Maka karena kami sudah beriman, ya Allah, dengan iman kami ini, maka ampuni dosa kami. Nah, ini dengan amal. Jadi tawasul dengan amal. Dalil lain adalah di riwayat Bukhari, ada tiga sahabat, ada 3 orang di zaman dahulu yang terjebak di guha. Nah, kemudian mereka tidak bisa keluar, kemudian mereka tawasul dengan amal. Ya Allah, aku pernah berbuat baik kepada kedua orang tuaku. Dalam keadaan lapar di malam hari, memegang susu yang menunggu orang tuanya bangun, anak-anak menangis. Aku melakukan ini karenamu. Kemudian akhirnya terbuka. Ya Allah, selamatkan aku dari gua ini, terbuka sedikit. Kemudian satu lagi berdoa, ya Allah, aku ini dulu ada seorang wanita yang sangat aku sukai. Suatu hari dia meminta kepadaku pertolongan yang cuma aku waktu itu dari manusia yang yang bisa membantu dia. Ya, maksudnya dia meminta tolong kepada dia. Pokoknya gitulah maknanya. Kemudian aku mensyaratkan berhubungan badan. Ketika sudah berada di atas badannya, di antara pahanya, kemudian dia mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Aku langsung pergi karena takut kepadamu. Karena itu kondisi di mana laki-laki susah pergi dari situ. Nah, itu aku melakukannya karenamu, kemudian terbuka. Kemudian yang terakhir tentang orangnya amanah. Jadi ada orang bisnis gitu, transaksi, kemudian ada sisa uang belum diambil, kemudian orangnya pergi. Kemudian kemana ini? Dia puterin uangnya. Terus jadi kemudian menghasilkan peternakan yang sangat banyak, unta, kambing, segala macam. Sudah ini nggak tahu ini orangnya kemana. Tiba-tiba datang setelah berapa tahun. Dulu saya ada uang di sini, mana katanya gitu. Itu udah jadi peternakan dan dikasihkan semuanya. Masya Allah. Kemudian terbuka. Nah, ini tawasul dengan apa? Amal. Ya Allah, aku dulu pernah begini, selamatkan aku gitu. Nah, Ustadz, ini menarik juga. Tapi Afwan, apakah kalau misalkan ada pemikiran kalau gitu mah berarti kalau mau minta tuh harus kayak pamrih dulu, apa enggak termasuk ke situ saja? Karena kan tadi kalau misalkan kayak ya memang enggak sebanding ya kalau dibalikin ke perumpamaan yang tadi ke wali kota dan lain-lain, misalkan memuji dulu. Nah, kalau tadi misalkan ya Allah kan saya teh udah berbuat baik segala ini, misalkan kayak gitu saja. Ini misal pemikiran yang awam, atau mungkin karena ya tadi pemikirannya kan kalau gitu mah kayak pamrih atau gimana gitu, atau gimana sih kalau kayak gitu? Ya tidak apa-apa disyariatkan, dan
kita beramal kan memang ingin diberikan pahala. Ya. Arti takwa itu melaksanakan perintah Allah di atas cahaya Allah dengan berharap pahala dari Allah. Gitu. Ada orang yang ya saya nggak berharap pahala. Orang Nabi hadis-hadis barang siapa baca Quran 1 huruf dapat 10 kebaikan. Barang siapa bersedekah dapat ini, barang siapa sholat duha dapat ini, siapa sholat semuanya. Yang penting nggak ke orang ya. Karena mah udah baca Quran pasti dibalas sama Allah. Yang itu baru keliru Ustaz ya. Kalau itu mah jatuhnya jadi ujub. Gini, kita masuk surga karena rahmat Allah. Tapi derajat kita di surga itu berdasarkan amal, amal kita. Dan di dunia, urusan di dunia, apabila kita darurat minta kepada Allah dengan tadi tawasul dengan menyampaikan apa yang Allah sukai, apa yang Allah cintai. Yang Allah cintai menyebut namanya, karena Allah nyuruh gitu. Kemudian menyebutkan sifat-sifat Allah, menyebutkan perbuatan Allah, atau dengan amal kita. Gitu. Betul. Di Al-Quran tadi, Robbana innana amanna, kami sudah beriman. Faghfir lana, Robbana innana amanna, di surat Al-Imran lah, pokoknya tentang ulul albab. Ya Allah, kami telah beriman, maka ampuni kami, rahmati kami, dan seterusnya. Itu mungkin dengan kayak gitu semakin mendalam mungkin ya doanya. Jadi apa yang udah kita perjuangkan itu semata-mata emang untuk Allah dan balik lagi dari Allah gitu pertolongannya. Kemudian Ustaz, tadi kan mungkin yang disebutkan Ustaz di antara tawasul yang boleh Ustaz ya. Nah ini mungkin saya mau tanya terkait tawasul yang gak boleh Ustaz, sehingga yang mungkin ini ya banyak diperdebatkan tuh gitu, terkait kebolehan atau tidaknya gitu Ustaz. Pertama apakah ada tawasul yang dilarang, kemudian contohnya Ustaz seperti apa? Supaya kita juga lebih hati-hati gitu ya. Ya tawasul tadi yang dibolehkan masih ada ya, selain yang tadi tawasul dengan meminta didoakan kepada dari orang soleh. Itu boleh Ustaz ya? Boleh ya, bahkan ada hadis sahih. Dan sahabat kalau mau haji doakan kami semoga ini dan itu, nanti saling mendoakan, nggak apa-apa. Doakan anak itu kan tawasul. Tapi bagusnya langsung Ustaz ya. Misalkan kan ada bisa di situ langsung, atau misalnya malamnya dia doakan, tidak apa-apa. Dengan doa seseorang yang soleh tentunya, yang soleh, yang kita tahu keimanannya bagus. Doakan doakan anak gitu. Kalau antum lagi mulai doain anak dong gitu. Tidak apa-apa. Ini meminta dengan, tapi orangnya ada gitu. Dan nanti ini disebutnya tawasul dengan orang yang ada dan orangnya memiliki kemampuan maksudnya bisa mendoakan. Atau misalnya dengan orang yang ada secara maknawi itu orangnya nggak ada di depan kita kirim WA, kita kirim surat, tolong setelah cerita segala macam doakan ana ya. Nah kayak gitu, itu nanti dia mendoakan di sana. Ini tawasul juga. Doain di depan Ka'bah gitu. Nah kayak gitu. Itu doa dengan orang yang hadir secara fisik atau hadir secara maknawi, dan dia ada gitu, hidup dan dan mampu melakukan itu. Termasuk minta doa ke orang tua juga saat itu tawasul. Tawasul juga orang tua mah doain mau ujian gitu ya. Nah gitu termasuk tawasul yang disyariatkan berikutnya kepada dengan doanya Nabi di zaman sahabat. Nah ini dulu para sahabat begitu kepada Nabi SAW, seperti misalnya dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya. Dulu ada Utsman bin Hunayf kalau tidak salah, meriwayatkan ada orang buta datang ke Nabi, doakan aku. Kata Nabi, kamu mau aku doakan atau mau sabar? Gitu. Doakan. Akhirnya kemudian Nabi mendoakan. Nah ini kan minta kepada Nabi SAW. Atau seperti Umar ketika sholat istisqa, kata Umar dalam hadis sahih, kami dulu meminta kepada Nabi untuk berdoa, dan sekarang kepada engkau wahai paman Rasulullah, dan berdoalah, doakanlah gitu. Jadi Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW, seorang sahabat, beliau kemudian mendoakan gitu, mendoakan orang-orang atau mendoakan waktu sholat istisqa itu. Nah itu doa dengan melalui orang yang hidup soleh, atau kalau Nabi udah meninggal bisa berdoa dengan mengikuti sunnah Nabi gitu.
Ya Allah, aku berdoa, aku mohon kepadamu dengan Nabi SAW, dengan mengikuti sunnahnya, dengan saya beriman kepadanya, maka kabulkan doa saya gitu. Itu boleh. Ini termasuk yang dibolehkan. Adapun yang dilarang, nah ya, ini boleh. Ya dilarang di luar itu ya, ini permasalahannya rada rame ya, rada rame. Karena ini sebelum ke yang dilarang nih, Anda juga dulu pernah punya pengalaman Ustaz kayak gitu, kondisi orang tua lagi sakit terus datang ke majelis ilmu, majelis taklim gitu ya. Terus nanti teh ke pematerinya, ke ustadznya, Ustadz tolong doakan orang tua saya. Itu termasuk ya Ustadznya yang boleh. Dan biasa kan kayak gitu kalau di masjid-masjid beres sholat kadang imamnya, bapak ini sedang sakit, mari kita doakan, bla bla bla. Nah itu juga termasuk yang diperbolehkan Ustadz ya. Iya termasuk diperbolehkan. Sekarang yang dilarang ya. Ya sebetulnya yang banyak keliru di masyarakat itu berkaitan dengan gini, tawasul tapi mintanya ke orang soleh. Gitu. Misalnya Syekh Fulan beri kami ilmu. Nah ini nggak boleh karena berdoa hanya kepada Allah. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Jadi tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Selain Allah. Nah ini dilarang. Bahkan tidak ada yang membolehkan. Kalau mintanya tuh langsung ke orang. Ya, ke orang. Ini tidak boleh dan manusia tidak bisa mengabulkan apa-apa. Ya, tidak bisa memberikan manfaat dan madorot manusia itu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu mirip seperti ini, yaitu seperti orang yang istighosah tapi ke manusia. Istighosah itu kan minta tolong. Minta tolong. Istighosah itu isim istif'al. Istif'al itu tolabul fi'li, meminta perbuatan. Ya, istighfar meminta ampunan. Istighbar meminta berita. Ya. Istighosah meminta ampunan. Meminta pertolongan. Nah, minta tolong tuh harusnya sama Allah. Nah, ini kok minta tolongnya sama manusia. Nah, ini yang dilarang. Ya termasuk yang dilarang. Gitu. Ini sebetulnya ada permasalahan yang agak jauh ya, sensitif dan jauh, yaitu adalah berkaitan dengan tawasul kepada Allah dengan kehormatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini rame ya sampai hari ini dari zaman dahulu. Ya. Kayak gimana saat itu? Jadi kan gini, kita mempercayai bahwa para nabi itu punya kehormatan, kemuliaan, kedudukan. Betul. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Jadi misalnya berdoa, ya Allah, kami meminta dengan kemuliaan Nabi, kehormatan Nabi, dengan zatnya Nabi gitu. Nah ini di sini ini yang banyak perbincangan. Ya, ini banyak perbincangan. Jadi para ulama ini masuk ke dalam khilafiyah sebetulnya. Khilafiyah, tapi ya khilafiyahnya ini rada rame juga gitu ya. Ya. Ada hadis kan, mintalah kepada Allah dengan kehormatanku, karena kemuliaanku dan karena kemuliaanku adalah agung. Itu hadis palsu. Tidak bisa dipegang gitu. Nah, tapi ada dalil-dalil lain yang kemudian diambil. Tapi ini para ulama fuqaha jumhur fuqaha 3 mazhab membolehkan tapi tidak menganjurkan. Jadi ya boleh-boleh aja gitu. Boleh-boleh aja. Nah, di sini ada perbedaan pendapat tentang dalilnya, tapi kemudian dibantah oleh ulama-ulama mutaakhirin ya, dan kemudian menjadilah sekarang yaitu yang repot tuh saling membidahkan ya. Karena ini masuk masalah khilafiyah tentang jahun Nabi. Gini, kita tuh tidak memungkiri Nabi SAW itu memiliki kemuliaan yang sangat tinggi di antara di hadapan Allah, di antara manusia. Bahkan Nabi Musa juga punya, Nabi Isa juga punya. Kata Allah tentang Nabi Musa, wa kana indallahi wajiha. Nabi Musa tuh punya kehormatan, kemuliaan. Nabi Isa juga gitu, wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Wajih itu kemuliaan, kehormatan. Nabi SAW lebih tinggi lagi kemuliaannya. Tapi meminta dengan zat Nabi setelah Rasulullah wafat. Nah ini di sini baru ada khilafiyah. Ya baru ada khilafiyah
Dan saya ini terakhir ya, sebelum ini saya akan bacakan nih biar apa ya namanya boleh. Ributnya teribut iya nanti. Jadi dulu ada seorang ulama namanya Syekh Muhammad Al-Jarrah ini beliau ngirim surat, dikirim ke Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Syekh As-Sa'di tentang tawasul dengan orang-orang soleh. Nah, saya akan bacakan ya di sini. Ya, Ustaz. Nih, dijawab oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Hadratul Akh Al-Fadil Muhammad bin Sulaiman Al-Jarrah Al-Muhtaram hafizahullah wa ra'ahu amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini risalah ini. Yes. Ma'as su'ali an sihatikum arjullah an takunu bi atamil halat. Ya. Pokoknya ini doa semoga kalian juga sehat gitu. Wasolani kitabaka al-mukarram tanggal 26 kemarin. Kemudian wasurir tu bisihatikum, aku senang kalian sehat, orang tua kalian sehat, teman-teman juga sehat gitu. Ahmadullah ala dzalika wa as'aluhu an yutima alal jami' ni'mat taufik dan seterusnya, ini doa ya. Kemudian sampai ke bawah, tas'aluna hafizakumullah, engkau bertanya ya, hafizakumullah semoga Allah menjaga kalian, an dzikril ashab rahimahumullahu annahu yajuzu tawasul, tentang pendapat para fuqaha madhab tentang bolehnya tawasul dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang soleh, wal istishfa' bihim ilallah, dan meminta syafaat lewat mereka kepada Allah. Kemudian wa naqalahum anil Imam Ahmad, bahkan dari Imam Ahmad juga katanya ada, Imam Ahmad termasuk yang membolehkan ya, membolehkan tentang tawasul dengan zat Nabi, dengan jah tuh kehormatan kemuliaan Nabi. Kemudian muraduhum rahimahullahu ya qaulu da'i fi du'aihi Allahumma inni atawassalu ilaika binabika. Pendapat mereka yang dimaksud itu para fuqaha ini seperti orang berdoa, ya Allah aku bertawasul kepadamu binabika Muhammad, dengan nabimu Nabi Muhammad, au bijahi, atau dengan kehormatannya, atau dengan kehormatan orang soleh. Nah, fahum rahimahumullah ajazuha, mereka para fuqaha membolehkan. Kemudian walam yastahibuha, tapi tidak dianjurkan. Boleh tapi tidak dianjurkan. Wal mas'alatu asluha mukhtalafun fiha. Masalah ini sebetulnya masalah khilafiyah. Fakathirun min ahlil ilmi minal hanabilati wa syafi'iyah, banyak dari ahlul ilmi dari Hanabilah dan Syafi'i dan yang lainnya yujizuna dzalik, membolehkan itu. Wa minhum man yustahab atau yastahib ya, yang menganjurkan. Wa kalamu ashabuna yatanazzalu ala hadzal qaul al mujiz li tawassuli bihim wa ba'duhum yastahibu dzalik. Jadi ada yang tidak membolehkan, ada yang membolehkan, ada yang menganjurkan. Nah, ini maksudnya pendapat ashabuna tuh mazhab Hambali. Pendapat mazhab Hambali ada yang membolehkan tawasul dengan orang-orang soleh, ada yang menganjurkan. Nah, ammal qaulul akhar wa huwa shawab. Nah, adapun pendapat kedua, pendapat lain, dan ini yang benar. Kata Syekh As-Sa'di, fa innahu la yajuzu tawassul bir rasul wala bis sholihin illa tan hadzal wajh al madhkur. Enggak boleh tawasul dengan nabi atau dengan orang soleh dengan zatnya ya. Apabila nabi kan sudah meninggal gitu ya. Ini enggak boleh gitu. Wa hadzal qaul as-sahhu dalilan fa innallaha ta'ala qala walillahil asmaul husna fad'uhu bi fatawassulu ilallahi bi asma'ihi wa sifatihi wal masyhur. Tawasul dengan nama Allah dan sifatnya itulah yang disyariatkan. Begitu. Wa kadzalika dan seterusnya. Pokoknya tawasul dengan iman ini boleh, seperti Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana dan seterusnya. Nah, itu tawasul dengan iman, dengan amal. Ini dibolehkan ya. Wa amma tawassulu bidzawat fa hadza lam yarid binan nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tawasul dengan zat orang, dengan si fulan, si ini ulama ini, wali ini dan seterusnya gitulah ya.
Itu nggak ada dari Nabi SAW. Walau kana jaizan au masyru'an, kalau dibolehkan atau disyariatkan harusnya dulu sahabat melakukannya. Jadi alasan pendapat kedua ini, mereka mengatakan tidak pernah ada sahabat yang melakukannya. Jadi kenapa Umar nggak langsung aja ke kuburan Nabi atau langsung menyebutkan zat Nabi, tapi minta tolong ke Abbas untuk berdoa. Jadi dengan doanya orang soleh yang masih hidup yang ada tadi. Nah, disebutkan di sini, dan ketika Umar meminta apa tadi? Ketika hujan itu, ketika sholat istisqa itu meminta Abbas untuk Allahumma inna minna natawassalu ilaika, ya Allah kami dulu tawassul kepadamu dengan Nabi kami. Fataskina, dan engkau menurunkan hujan, dan sekarang kami wa inna nastaski ilaika bi ammi nabika, sekarang kami meminta kepadamu turun hujan dengan tawasul dengan paman nabimu. Kum ya Abbas. Nah, ini yang dipermasalahkan. Jadi sebagian bilang tuh dulu Umar tawasul kepada Abbas. Ya, kepada zatnya, orangnya gitu. Nah, pendapat yang kedua mengatakan, lihat hadisnya sampai selesai. Kum ya Abbas, bangun hai Abbas dan berdoalah kepada Allah. Nah, ini adalah berkaitan dengan yang disyariatkan. Kemudian fattadhaha bima dzakarna annal murad al-ashab rahimahullah al-jiryanu ala qaul awal wa huwa kama tarad dhaif. Intaha, kata Syekh Asadi yang pendapatnya jumhur mazhab ini dhaif. Gitu. Jadi ini masuk ke dalam masalah khilafiyah. Jadi kalau teman-teman suka tawasul pasti ribut ya. Dan kalau misalnya kok Ustadz Herfi nggak tegas gitu, tadi sudah disampaikan yang disyariatkan. Dan saya udah menyampaikan juga hadis tentang memintalah dengan kehormatanku, karena kehormatanku adalah besar atau agung. Ini hadis dhaif atau hadis palsu, tidak bisa diambil. Adapun tentang ininya, tentang apa tadi dengan zat Nabi atau dengan sholihin, ini di sini ada pendapat lain. Ini saya bacakan supaya teman-teman tahu bahwa ini ada masalah-masalah yang besar gitu. Yang luas. Ya, ada masalah-masalah yang luas di dalamnya. Tapi gini, Muslim itu kan beramal dengan ilmu. Sekarang kita sudah tahu tawasul dengan nama Allah itu disyariatkan. Sudah itu lakukan. Tawasul dengan sifat-sifat Allah disyariatkan, itu lakukan. Tawasul dengan amal soleh kita, lakukan. Tawasul dengan Nabi dengan cara ngikutin sunnah Nabi, lakukan. Ya, tawasul dengan minta didoakan oleh orang-orang soleh, ini disyariatkan, lakukan gitu. Jadi ya itulah, tinggal lakukan aja yang disyariatkan. Memang agak ngeri kalau masuk ke khilafiyah itu, karena mohon maaf ya, karena banyak mungkin di antara pendengar yang baru dengar terus nggak pernah ada yang berbeda dengan dirinya, wah kayak mau kelahi aja gitu kalau ada yang beda itu. Padahal nah ini saya menyebutkan pendapat para fuqaha supaya tahu ternyata ada gitu. Bahkan Syekh As-Sa'di temannya Syekh Utsaimin dan beliau mufassir ulama besar di Saudi. Begitu. Jadi berdoa dengan zat, tadi kan sebutkan zat Nabi, dan dengan zat orang soleh pun gak boleh Ustaz ya. Mohon dikoreksi Ustaz, berarti semisal ya Allah saya berdoa kepadamu karena kesolehan fulan gitu, seperti itu atau gimana Ustaz sebetulnya yang minta dengan zat tuh? Ya kayak tadi dengan kemuliaan si fulan, dengan kehebatan si fulan gitu. Jadi gitu. Jah itu kan kemuliaan. Sebetulnya jadi mending langsung minta doain aja kalau masih hidup gitu saja. Ya. Kalau udah meninggal berarti nggak boleh juga ya. Kalau enggak. Ya tadi ada. Kalau saya ya tidak pernah melakukan itu. Ya lakukan yang aman-aman aja. Ya tadi aja yang disyariatkan yang boleh-boleh. Ya karena yang suka tawasul juga mengatakan ini disyariatkan. Oh ini pendapatnya jumhur fuqaha. Tapi maksudnya antum beramal dengan ilmu dan kemudian ya sudah, karena ilmu ini lihat ya, Syekh Asadi coba mencela para fuqaha enggak? Enggak. Ya. Syekh Asadi menjelaskan dulu mereka membolehkan, bahkan sebagian ada yang menganjurkan. Syekh Asadi. Tapi kata Syekh Asadi pendapat kedua mengatakan tidak ada gitu, dan seterusnya gitu. Jadi kajiannya kajian ilmu gitu.
Ya saja nih. Ini dalam hal ini aja. Tapi kalau dengan nama Allah, dengan sifat Allah, dengan amal soleh ini semuanya sepakat dibolehkan. Ini kan yang khilafiyahnya, ini yang khilafiyahnya. Tapi masyarakat umum ya jangan sampai keliru antara tawasul, istighosah, yang gitu-gitu tuh jangan sampai keliru. Tawasul tapi mintanya sama manusia, bukan tawasul itu mah. Ya. Datang ke kuburan orang terus lancarkan rezeki saya, wahai fulan gitu. Nah ini tidak dibenarkan. Bisa jatuh kesyirikan Ustaz ya? Bisa masuk ke dalam syirik. Ya gitu. Siap Ustaz. Alhamdulillah dia udah jelas ya. Kalau tadi yang memintanya ke apalagi tadi ya ke kuburan terakhir itu mah udah jelas berarti tidak boleh. Mudah-mudahan udah bisa ditinggalkan gitu ya. Tadi aja lakukan yang diperbolehkan, yang disyariatkan kayaknya kalau udah tahu bisa kita amalkan ya. Iya betul. Sebenarnya masih banyak sih pertanyaan-pertanyaan ya kalau kaitannya nanti dengan apa tadi disinggung kalau minta ke wali itu juga gimana Ustadz, misalkan ke ya banyak lah yang gini ya, wali itu mereka itu siapa? Allah sudah menjelaskan tentang definisi wali di Al-Qur'an. Kata Allah, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut dan sedih. Mereka itu adalah orang beriman dan bertakwa. Jadi siapapun yang punya ketakwaan mereka wali. Wali itu kekasih Allah. Bukan wali itu bukan yang kebal ditembak, yang bisa nelpon itu bahaya. Saya punya telepon bisa nomornya ke Allah. Jadi ya karena terus terang ya, saya juga suka nyari-nyari gitu dalam sirah di zaman sahabat tabiin, kok yang gini tuh nggak ada gitu. Maksudnya kayak ada orang bisa melakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu, itu jarang. Tapi zaman dulu ada loh, misalnya orang berdoa ditolong sama malaikat, ya itu ada. Tapi kan ada dalilnya gitu. Maksudnya itu ada hadis gitu yang menguatkan mereka. Sekarang kan nggak ada bukti itu, jadi kita nggak bisa menjudge si ini tuh begini, si ini tuh begini gitu, karena kita nggak punya. Kalau dulu kan ada wahyu gitu yang ini begini ya dibenarkan oleh wahyu gitu. Kayak misalnya ada sahabat lagi sholat baca Al-Baqarah terus kudanya mau bangun, kemudian bergerak-gerak nggak bisa diem. Kata pagi-paginya cerita kata Nabi tadi waktu kamu baca malaikat turun katanya ikut. Sekarang kan nggak ada yang bisa menjelaskan itu gitu ke kita, siapa coba yang ngasih tahu gitu. Ya yang ada pengakuan aja. Nah itu pengakuan yang banyak terlintas atau ya di sekitaran kita ya, bahkan kayak wah lagi ini tiba-tiba tuh saya melihat sosok Nabi kayak gitu-gitu, mungkin itu juga belum tentu juga saja. Iya karena itu nggak punya hujah yang kuat. Intinya gini, ini kan di podcast ini kita menyampaikan ilmu ya, menyampaikan ilmu. Kalau amal kan pribadi-pribadi ya. Kayak orang nanya ke saya, Ustadz madhabnya Syafi'i katanya, tawasul nggak? Ya tawasul yang sepakati itu tadi yang disyariatkan, bertawasul. Orang Allah yang nyuruh kok, kata Allah wabtagu ilaihil wasilah. Ya. Jadi kita bertawasul. Nah tapi caranya begini dan begitu tadi sudah dijelaskan itu. Jadi sebetulnya ya belajar habis itu. Kenapa saya jelaskan tadi ada pendapat gini biar teman-teman yang melihat kok masih ada sih orang yang tawasul dengan jah Nabi. Nah ketahuilah dulu ada pendapat. Jadi biar tahu gitu. Kita garis bawah ya. Betul. Biar nggak terlalu ribut-ribut lagi. Gitu ya. Tapi walaupun ada ya tadi ya fitrahnya sunatullahnya. Nggak apa-apa kata Allah wala yazaluna mukhtalifin, tidak akan pernah, mereka akan terus-terusan berselisih. Manusia kan begitu. Ya sampai hari kiamat. Yang penting sekarang udah dibahas, udah ada ilmunya secara ilmiah juga. Itu tadi udah dijelaskan sama Ustadz, diluruskan. Sekarang sudah bisa kita amalkan ya. Alhamdulillah. Mungkin terakhir Ustadz ya, closing statement apa nasihat ataupun ya penutup dari Ustadz kepada kita yang thalabul ilmi, yang belajar ataupun yang awam. Nah, bagaimana Ustadz menyikapi tentang tawasul ini? Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, ketahuilah bahwa kita ini kan hamba Allah yang lemah, ya sedikit amalnya, banyak dosanya gitu. Kita itu ingin kalau meminta kepada Allah diterima, dikabulkan, maka kita
bertawasul dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Kita berdoa dengan menyebut nama-nama Allah, menyebut sifat-sifat Allah, kemudian bertawasul dengan keimanan. Ya Allah, kami beriman, kayak di surat Ali Imran itu tentang ulul albab. Ya Allah, kami itu sudah beriman mengikuti Nabi Muhammad. Ini dibolehkan di dalam syariat. Jadi ini bagian daripada yang dibolehkan, dan kemudian termasuk dengan amal kita. Nah, di sisi lain kita ini kan manusia lemah ya, harus banyak berdoa kepada Allah. Berarti kalau ingin dikabulkan kita harus punya adab. Kan nggak bisa tuh misalnya ada orang datang tiba-tiba ke istana presiden langsung, Pak Prabowo tolong dong tanda tangani ini gitu. Nggak akan mungkin kan diterima gitu. Nah, kita manusia ya harus memiliki adab, memohon ampunan, kemudian merendahkan diri, memuji Allah SWT ya, kemudian bersalawat kepada Nabi. Ini kan adab-adab dalam berdoa. Jadi kita lakukan hal tersebut. Adapun ya perkara-perkara lain yang di dalamnya terdapat perdebatan-perdebatan yang kenceng, kalau tidak mengerti nggak usah ikutan berdebat, biarkan para ulama yang berbicara. Dan kita amalkan apa yang yakin menurut kita berdasarkan ilmu. Ya, saya sudah belajar dan saya yakin ini sudah, nggak usah mencela yang lain. Dan apabila ada kemungkaran yang menurut kita ini sudah melampaui batas, misalnya meminta ke orang meninggal, wahai fulan bin fulan, tolong saya bisnis saya biar lancar. Nah, ini musyrik, ini syirik, ini kita harus nasihati, ini nggak boleh. Minta itu hanya sama Allah. Nah, tidak ada khilafiyah kalau dalam hal ini, ya meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini berarti kita harus membekali diri dengan ilmu, kemudian beramal dengan ilmu, dengan cahaya ilmu, dan kemudian kita menyedikitkan dari menghakimi, menghukumi apapun yang kita belum tahu atau yang itu ranahnya para ulama. Itu mungkin teman-teman dari saya. Jazakallah khair Ustaz atas ilmu yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Insyaallah. Baik, kita cukupkan aja. Cukupkan. Jadi jangan lupa juga mungkin ke sahabat Filas kalian yang nonton Ngobras ini boleh komen dan mungkin juga ya pendapat teman-teman gimana setelah tahu, atau selama ini ada yang keliru, boleh sampaikan pendapatnya di kolom komen ya. Iya. Siap. Kalau perlu ada yang di tag ya nggak usah lah, sendiri aja. Iya. Oke, syukron, jazakallahu khair Ustaz, sekali lagi terima kasih banyak Apuji, syukron. Kita ketemu lagi di Ngobras berikutnya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu adalah berkaitan dengan tawasul kepada Allah dengan kehormatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini rame ya sampai hari ini dari zaman dahulu.